Pagi teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Eh, dan semoga kalian juga bisa menjaga ketenangan pikiran, ketenangan emosi di saat-saat yang masih mencekam kayak gini. Tapi ingat aja, eh, fokusin diri ke hal-hal yang baik, ke berita-berita baik, karena seperti yang kayaknya mungkin sudah beredar ya mungkin di media sosial atau WhatsApp grup bahwa begitu kita menghentikan kegiatan sehari-hari karena adanya virus ini, kualitas udara bumi bahkan ozonnya aku dengar mulai membaik lagi setelah bertahun-tahun kan sampai bolong ya. Dan ini mulai ada lapisannya lagi. Jadi sebenarnya kalau kita bisa merenungi hal itu ya, betapa alam itu selalu sebenarnya punya kemampuan untuk sustaining atau menjaga dirinya sendiri ya. Dan manusia itu yang jumlahnya pasti sudah kebanyakan terus menerus merusak tanpa henti. Jadi buat teman-teman yang masih menganggap ini adalah suatu musibah besar, ya memang, tapi di satu sisi coba kita lihat, mungkin ini saatnya kita meriset gitu ya. Kayak komputer kan kalau sudah terlalu banyak virus, terlalu banyak problem di dalamnya itu komputer kita reset. Dan bumi juga sudah meriset dirinya. Sekarang tinggal kita nih, kapan kita meriset ya. Kayaknya mungkin buat teman-teman yang sering dengerin video-video reading teman-teman reader yang lain dan sudah akrab dengan istilah awakening, sudah akrab dengan istilah ascension. Inilah yang namanya ascension gitu, dimana buminya tidak mau lagi membawa orang-orang yang tidak mau berubah. Makanya pasti dari dulu tuh teman-teman reader lain pun juga sudah menggaungkan untuk kita semua untuk sudah harus berubah, terutama ketika memasuki 2020. Aku sendiri ngomong seperti itu walaupun aku nggak tahu akan ada kejadian seperti ini. Jadinya memang yuk mari kita sama-sama, daripada kita mencemaskan apa yang akan terjadi di depan, lebih baik memutuskan untuk mulai sekarang memperbaiki diri sehingga kita bisa selalu selaras dengan bumi yang baru ini. Karena setelah semua ini akan selesai, jika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menikmatinya, kita akan hidup di dalam bumi yang baru. Dan sekarang ya itu ya, bagaimana apa yang kita bisa lakukan untuk bisa selaras dengan frekuensi yang baru ini gitu. Nah, banyak sebenarnya caranya banyak. Aku yakin juga di luar sana banyak banget teori atau informasi-informasi supaya kita lebih kembali ke fitrah kita sebagai manusia. Karena ini sudah sangat-sangat di luar fitrah kita gitu kan. Dan dari sini juga kita sebenarnya bisa melihat bahwa kita sudah overpopulated, kita sudah terlalu banyak berkembang biak. Dan bagi teman-teman ya yang mungkin ya pasti ada suatu pilihan pro dan kontra, apakah ingin punya anak atau tidak. Tapi ya kita bisa lihat dengan fakta aja ya, kita tidak usah bawa-bawa dogma agama atau tidak usah bawa nilai-nilai yang bisa nggak kita terapin ke saat ini. Dengan keadaan kayak gini, kekosongan pangan, segala macam, nah itu bisa jadi bahan renungan. Apakah keputusan-keputusan kita setiap hari membawa kita lebih dekat dengan bumi yang baru ini, atau malah kita tetap melakukan hal yang sama dari dulu sampai sekarang nggak ada yang berubah. Nah itu akan tegurannya bisa sangat keras gitu. Sama aja, aku juga di sini belajar untuk mengkoreksi diri, untuk melihat lagi, berefleksi ya ke dalam. Sebenarnya apa yang bisa aku ubah lagi nih, sifat-sifat apa, apakah masih ada sifat manjanya atau masih ada sifat rendah dirinya. Sifat rendah diri itu sangat tidak bermanfaat soalnya.
itu menandakan bahwa kita punya self worth juga rendah, kita punya self love juga rendah gitu. Jadi sambil masih stay at home sambil merenung ke dalam, ya itu tadi yang aku bilang kan, bagaimana kita bisa menjadi penumpang yang baik atau penduduk yang baik di muka bumi ini. Oke, sekarang aku mau lihat pesan hari ini kira-kira apa untuk kita. Oke, kita punya divine timing. Aku mau coba pasangin sama satu deck lagi ya, yang ini yang biasa. Aku taruh sini dulu. Ini ada divine timing di sini, artinya berkenaan dengan waktunya Tuhan. Kita udah sering dengar ya, semua sempurna menurut waktunya Tuhan. Tapi apakah kita bisa mempraktekannya gitu? Karena mendengar dan mengetahui itu beda dengan mempraktekkan. Aku akan ambil satu di sini. Ini dia lagi, ya ampun. Kalian pasti ingat beberapa waktu lalu aku bikin reading, dia masih keluar. Waktu itu kalau nggak salah dia keluar dengan yang ininya spaciousness ya kalau nggak salah. Sekarang dia keluar tapi dengan divine timing. Jadi emang bener banget. Ini tuh bukan waktunya mengeluh, bukan waktunya kita dilumpuhkan oleh rasa takut ya. Takut boleh, khawatir boleh, tapi coba sadarilah bahwa ada yang mesti kita benahi di sini, ya, karena si spirit guide ini sosok yang memang kalau kita nggak pinter-pinter, kita nggak lulus-lulus pelajarannya, entah dia akan meninggalkan kita atau dia akan kasih teguran lebih kuat lagi. Ya, dia kiriman Tuhan nih ceritanya ya. Nah, di sini yang mau diajarin adalah sabar. Pada akhirnya segala sesuatu itu akan terjadi menurut waktu yang sudah ditetapkan untuk kita masing-masing. Kayak misalnya yang isu sekarang kan orang semua takut virus. Ya, pada akhirnya juga virus itu kalau memang sudah waktunya pergi ya pergi. Dengan atau tanpa vaksin, dengan atau tanpa obat. Apalagi ini kan modelannya kan mutasinya flu ya. Flu itu buat teman-teman yang pasti semua udah pada kena flu. Tapi kalau modelannya kayak aku nih, aku kalau sakit, apalagi yang kayak gini nih, kayak flu, aku hampir tidak pernah minum obat. Memang jatuhnya memang jadi lebih berat ya. Nggak 1 hari, 2 hari, 3 hari. Aku bisa 3 minggu sakit flu-nya. Tapi memang aku sengaja untuk memaparkan diri aku ke virus itu supaya daya tahan tubuh aku meningkat. Sehingga tidak terus-terusan kena obat. Pertama, obat itu banyak kimianya. Kedua, obat tidak akan melatih daya tahan tubuh aku untuk bisa beradaptasi dengan virus yang baru lagi nantinya. Nah, buat teman-teman yang pernah flu dan tidak minum obat, pasti udah tahu kan, memang kita hanya tinggal menunggu waktu. Menunggu waktu flu-nya pergi. Kalau daya tahan tubuh kita baik, bagus, kita minum cukup, tidurnya banyak, makannya banyak, nggak diet-dietan gitu ya, makan sehatnya banyak, nggak banyak pikiran, itu lama-kelamaan virus itu juga akan pergi sendiri, karena tubuh kita sudah membaik sistem virusnya. Sama begini juga dalam keadaan ini kita diajarin untuk percaya kalau kita sudah menjaga diri dengan baik, sekarang tinggal tunggu waktu ini berlalu gitu. Jadi nggak perlu segala sesuatu cemas atau takut berlebihan gitu, karena itu bikin stres. Aku sendiri kalau ngelihat media sosial itu stres banget, serius asli, nggak enak banget gitu ya. Padahal kan daripada nyebarin berita hoax, daripada nyebarin hal-hal yang berbau nakutin, lebih baik kita cari solusi nih, misalnya gimana supaya
di saat em, di saat pasif seperti ini, bagaimana supaya teman-teman yang kehilangan mata pencaharian kita bisa bantu, atau bagaimana kita bisa ramai-ramai menggalang dana, mungkin beli hand sanitizer buat orang-orang yang masih bekerja di jalanan gitu loh. Jadi atau bagaimana kita mengedukasi orang lain bahwa virus ini penanganannya bisa pakai disinfektan, dan disinfektan bisa dibuat sendiri pakai bahan-bahan yang ada di supermarket atau di rumah. Hal-hal kayak gitu menurut aku lebih bermanfaat untuk disebarluaskan daripada menyebarluaskan foto-foto orang yang sakit gitu ya. Jadi kita kita jaga vibrasi kita agar jauh dari vibrasi takut, karena itu tadi buminya naik ke dimensi kelima, kitanya kalau kita takut kita makin turun. Dan apa yang terjadi kalau makin turun? Ya kita akan kena banyak penyakit dan akhirnya kita harus pergi dari bumi ini gitu kan. Jadi ketika bumi naik, kita juga harus kejar naik, kejar, lepas-lepasin yang perlu dilepasin, bebasin dari rasa takut, berubah menjadi lebih baik. Jadi pelan-pelan kita bisa nyamain sehingga kita masih bisa diterima oleh alam ini menjadi penduduk gitu, bisa menyatu gitu kan, gitu ya. Jadi apapun sekarang yang sedang terjadi di hidup kita, percayakan aja. Apalagi sekarang nih ya, sekarang nih kan istilahnya semua terhambat gitu, mau ngapa-ngapain nggak bisa, mau bikin ini nggak bisa, pekerjaan semuanya mampet. Apalagi orang-orang yang berkantor gitu ya, berkantornya tuh di ada tempatnya gitu di sini. Kalau misalnya ada yang misalnya kantornya online, ya sudah masih bisa kerja. Cuman 80-90% semua kegiatan kan being held gitu, tertahan. Nah, jangan maksain diri untuk menjalankan roda yang lagi ditahan sama Tuhan. Jangan memaksakan diri misalnya untuk mudik ketika memang kondisinya tidak memungkinkan atau sulit. Itu yang selalu aku kasih tahu ke teman-teman aku. Memutuskan membuat sesuatu, rasakan apakah terlalu banyak energi maksanya atau mengalir. Ketika terlalu banyak perasaan maksa, lebih baik jangan dilakukan karena itu sudah pasti melawan kehendak semesta. Ya, jadi um, don't be selfish. Apalagi di saat sekarang ini kita sedang ditunjukkan inilah hasil keegoisan manusia selama ini hidup. Tidak pernah belajar. Sekarang kalau masih mau egois, masih mau, oh ini pokoknya gue harus mudik, gue harus jadi nih gini-gini, gue harus begini nih, gini, harus gitu. Padahal Tuhan lagi bilang, wait, tunggu dulu, stop. Kamu harus duduk dan lihat hasil perbuatan selama ini. Dan kita yang disuruh duduk nih nggak cuman kita doang, seluruh dunia. Hebat kan? Terserah mungkin mau dibilang kiamat atau apa. Tapi aku sendiri memilih untuk mengamati proses ini sebagai disinilah kebesaran Tuhan ya. Ketika kita disuruh diam semuanya, untuk kayak kita nyetrap anak kecil lah ya, kalau habis berbuat kesalahan, supaya dia tahu kesalahannya apa, kita suruh dia diam misalnya di suatu ruangan atau duduk di pojokan merenung. Nah itu yang sedang dilakukan mungkin kepada kita supaya kita paham nih, selama ini gue udah ngapain aja nih, hidup gue di dunia ini selama 40 tahun ini, selama 50 tahun ini, selama 20 tahun ini, apa yang udah gue bikin, ada manfaatnya gak sih buat gue, ada manfaatnya gak sih buat sekitar gue, apakah membawa kebaikan, apakah cuma isinya drama aja, drama terus masalah gak habis-habis, ribet, rumit, itu ya, kita tidak dilahirkan dan diciptakan untuk menjadi pemain drama di sini. Jadi kalau masih banyak urusan, teman-teman yang masih punya banyak urusan, masih misalnya punya relationship yang sifatnya bukan hak kita gitu ya, misalnya kita cinta sama beberapa orang gitu kan, itu tidak clear, itu segala sesuatu yang tidak clear, ini saatnya di-clearkan. Misalnya kita masih punya utang, tapi kita punya uang tapi kita enggan membayar, ini saatnya membayar. Segala urusan yang tidak clear, clearkan sebelum kita di-clearkan oleh kehidupan. Relationship yang menggantung, putuskan mau disambung atau diputus.
punya selingkuhan, atau misalnya belum menentukan pilihan mau yang mana, sedangkan ada 2-3 orang, tentukan. Biar tidak ada energi yang menggantung dan kotor dan iri dan dengki, hal-hal itu kita jauhin. Lihat lingkungan kita, mana sampah yang belum dibersihkan, bersihkan. Mana barang-barang yang sudah tidak terpakai, bungkus, donasikan. Hiduplah dengan ringkes, hiduplah dengan praktis, bersih dari sampah energi, sampah emosi, sampah fisik. Karena bumi yang baru tidak akan bisa menerima itu semua. Ya, yuk kita sama-sama pelan-pelan mulai bebersih lagi, bebenah lagi. Semoga setelah semua ini berakhir kita masih ada di sini. Kita masih diperkenankan belajar dan hidup di sini. Thank you for watching teman-teman. See you in my next video. Dadah.